Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Selamat pagi saudaraku, marilah kita berdoa. Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi kuduskan kami, sehingga kami layak berkata-kata dan juga mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku dalam kasih Kristus Yesus, teks renungan kita terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 29. Saya bacakan demikian firman. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Saudara-saudaraku, mereka yang bertanya kepada Yesus, pertanyaannya adalah, saya coba rumuskan pertanyaannya. Apakah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan dalam kehidupan ini? Bukankah yang dikehendaki Allah ialah agar orang jahat kembali menjadi baik? Nah, ini sebuah pertanyaan retoris. Dia bertanya, tapi sekaligus dalam pertanyaan itu ada jawaban. Orang Yahudi mempunyai pemikiran bahwa ada 3 golongan manusia. Golongan yang pertama adalah yang disebut dengan orang yang baik. Orang yang baik ini adalah orang yang melaksanakan 613 perintah Allah yang ditafsirkan oleh rabi orang Yahudi. Dari 613 peraturan ini ada 284 yang bersifat positif, dalam arti kata hendaklah engkau melakukan ini, hendaklah engkau melakukan itu, dan seterusnya. Dan 365 bersifat negatif. Maksudnya ialah jangan engkau melakukan ini, jangan engkau melakukan itu, dan seterusnya. Dan yang 613 ini terinspirasi dari 10 firman Allah yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Nah, apabila saudaraku ada orang yang menggenapi 613 peraturan ini, maka orang-orang Yahudi memperhitungkan mereka sebagai orang yang benar. Sementara jika ada orang yang melakukan sebahagian saja, misalnya 10 firman Allah, sementara sisanya mereka tidak lakukan, maka mereka digolongkan sebagai manusia setengah benar dan setengah jahat. Dan golongan yang ketiga adalah manusia jahat. Manusia jahat ini adalah orang yang tidak melakukan sama sekali Taurat Musa, Talmud yang berjumlah 613 itu. Tapi pada umumnya saudara-saudaraku, orang Yahudi tidak ada
yang murni jahat. Mereka pada umumnya minimal 10 firman Tuhan itu menjadi pedoman bagi setiap orang Yahudi. Walaupun lebih dari itu ada juga orang yang mengabaikannya karena mereka memang tidak sanggup untuk melaksanakannya. Situasi kondisi yang membuat mereka tidak mampu. Misalnya disuruh cuci tangan sebelum makan, sementara mereka ada di gurun pasir menggembalakan domba. Dan nilai setitik air sangat besar nilainya di gurun pasir. Maka mustahillah mereka menghabiskan minuman untuk cuci tangan sebelum makan. Dan ada banyak kendala yang dialami oleh para pekerja ataupun orang-orang miskin untuk melaksanakan lebih dari 10 firman Allah. Dan perbuatan mereka itu diperhitungkan sebagai manusia golongan jahat dan golongan baik. Setengah baik, setengah jahat. Nah, inilah 3 golongan bagi orang Yahudi. Nah, saudara-saudaraku, mereka ingin jawaban yang diberikan oleh Yesus ialah, hendaklah orang yang setengah baik dan setengah jahat berubah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar. Jangan laksanakan sebagian-sebagian saja dari hukum yang sudah ditetapkan, tapi lakukanlah secara sempurna. Itulah yang diharapkan oleh mereka, jawaban dari Yesus. Tapi di luar persangkaan mereka, Yesus justru menjawab dengan jawaban yang berbeda sekali. Kata Yesus, yang diinginkan Allah untuk kita lakukan adalah percaya kepada Dia yang diutusnya. Dalam arti kata, percaya kepada Yesus, percaya kepadaku, karena aku diutus oleh Allah untuk menyatakan kehendak Allah. Kemudian Yesus menjelaskan dalam percakapan itu, saudara-saudaraku, sesuai dengan apa yang diajarkan sebelumnya, bahwa ciri-ciri orang yang percaya kepada Allah dan mau melakukan kehendak Allah adalah mengasihi dan mengampuni. Itu berbeda jauh, saudara-saudara. Berbeda jauh dengan konsep pemikiran orang Yahudi. Justru ketika mereka itu melakukan 613 peraturan yang ditetapkan oleh guru-guru agama pada waktu itu, yang membuat mereka justru terpisah, membenci orang yang tidak sama seperti mereka. Jika kita hanya melakukan 10 firman Allah saja, maka mereka ini menganggap kita adalah orang yang setengah jahat dan setengah baik. Jadi ukuran baik dan jahat itu adalah seberapa banyak mereka ini taat patuh melaksanakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh guru agama. Jadi bukan sejauh mana mereka ini patuh dan taat pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Bukan itu ukurannya bagi mereka, tapi peraturan yang diciptakan oleh guru-guru agama pada waktu itu. Jadi kira-kira perbuatan mereka ini adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat resmi ataupun seremonial. Sembahyang dengan kata-kata hafalan, cuci tangan, berpantang ini, berpantang itu, dan lain sebagainya. Tapi dampaknya dalam pekerjaan sama sekali tidak ada. Bahkan perbuatan mereka ini membuat mereka terpisah, membuat mereka menganggap diri lebih tinggi dari orang lain, membuat mereka cenderung merendahkan yang lain, menghukum yang lain. Kebersamaan mereka membuat orang lain tidak nyaman dan aman. Mereka merasa orang lain merasa dikucilkan oleh karena kehadiran mereka. Sebaiknya, saudaraku, semakin kita dekat dan patuh kepada Allah, semakin dekat pula lah kita kepada setiap orang siapapun dia. Bukan justru kita merendahkan atau menempatkan mereka pada posisi yang lebih rendah dari kita, tapi semakin dekat kita kepada Allah, justru kita semakin mengangkat harkat dan martabat orang lain yang merasa diri rendah, sehingga mereka dapat merasakan bahwa mereka sederajat dengan kita. Itulah dampak jika kita percaya kepada Allah. Sebab yang diajarkan Yesus bukan justru menjudge orang lain, menghakimi orang lain bahwa mereka lebih rendah, mereka berdosa, setengah berdosa dan setengah baik. Tapi yang diajarkan Yesus justru kita mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri.
Ketika kita bersama-sama dengan mereka, timbullah perasaan aman dan nyaman bagi setiap orang yang bertemu dengan kita. Timbullah merasa persahabatan. Mereka merasa bahwa ada perhatian, ada kasih sayang yang datang dari kita, baik dari perkataan dan perbuatan kita, sikap kita terhadap dirinya. Dia tidak merasa direndahkan, tapi orang lain merasa ditinggikan, merasa dihormati keberadaannya oleh setiap kita yang memang dekat dan percaya kepada Allah. Itulah yang sebaiknya, yang seharusnya. Dan yang kedua, saudara-saudaraku, orang-orang yang melakukan 613 peraturan yang dibuat oleh guru mereka, mereka juga cenderung menghukum orang lain, memberi label setengah jahat dan setengah baik. Dan label ini menjadi stigma bagi orang lain. Stigma dalam arti kata yang membuat orang lain menyingkirkan secara otomatis. Orang lain percaya bahwa mereka ini memang orang yang jahat, bahwa mereka ini hanya setengah baik dan setengah jahat. Walaupun dalam kenyataannya, saudara-saudaraku, yang dijudge sebagai orang yang setengah baik dan setengah jahat ini, toh mereka ini melakukan juga peraturan 10 firman Allah. Mereka ini bekerja secara tekun, baik dan jujur, punya integritas. Mereka tidak pernah kedapatan mencuri, curang dan lain sebagainya. Hanya mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru-guru agama. Hanya itu kesalahan mereka. Kesalahan mereka ini karena mereka tidak sama seperti golongan-golongan yang patuh menjalankan 613 peraturan saja. Tapi Yesus mengatakan, ampunilah mereka. Kata pengampunan ini dalam konteks yang seperti demikian, saudaraku, adalah terimalah mereka sebagaimana mereka adanya. Karena dalam kenyataannya, dalam perbuatan-perbuatan nyata sehari-hari tengah-tengah masyarakat, mereka itu tidak pernah merugikan siapapun. Bahkan mereka itu banyak berkarya untuk kebaikan masyarakat. Karena mereka lah diandalkan menjadi penggembala, pekerja, membangun bangunan, mengangkat beban dan lain sebagainya. Oleh karena pekerjaan mereka dan kemiskinan mereka lah mereka tidak mampu melaksanakan peraturan-peraturan agama yang diciptakan. Bukan oleh karena mereka itu tidak patuh kepada Tuhan. Oleh karena itu, Yesus mengatakan kepada setiap orang yang mempunyai sikap tinggi hati seperti mereka yang bertanya kepada Yesus ini, yang perlu engkau lakukan dalam kehidupan ini seturut dengan apa yang dikehendaki Allah ialah mengasihi dan mengampuni, bertolak belakang dengan apa yang selama ini mereka lakukan, yakni menghakimi dan menghukum orang lain. Demikian saudara-saudara. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga, bahwa iman kami harus kami sertai dengan perbuatan nyata di tengah masyarakat. Biarlah kiranya apa yang dipegang oleh mereka hanya iman, sementara perbuatan mereka sangat menyakitkan yang lain. Tapi biarlah kami beriman dan juga sekaligus penuh dengan kasih dan pengampunan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mendoakan saudara-saudara kami, yakni anggota GBKP Majelis Jemaat Cilengsi. Bapa di surga, jika ada di antara mereka yang ada dalam keadaan sakit, kami memohon Bapa, supaya Engkau memberikan kesehatan kepada mereka dengan menguduskan, memberkati semua makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka terima. Dan juga Bapa di surga, kami berdoa kiranya semua pekerjaan-pekerjaan yang mereka kerjakan, baik persekolahan, perkuliahan anak-anak, kiranya Engkau juga memberkati. Sehingga sekalipun dalam keadaan pandemi, tapi tugas dan tanggung jawab baik dalam pekerjaan, sekolah, kuliah mereka dapat laksanakan sesuai dengan prosedur peraturan yang sedang berlaku. Kami juga memohon Bapa di surga, kiranya segenap pelayanan penatua, diaken, pendeta, dan semua pengurus PJJ dan kategorial, guru-guru KKR, dan semua pelayan-pelayan yang lain seperti yang ikut ambil bagian dalam peribadahan, IT, dan lain sebagainya, kiranya Tuhan tetap memakai mereka secara luar biasa,
memperlengkapi, memberkati mereka beserta dengan anggota keluarga mereka, sehingga sekalipun dalam keadaan pandemi mereka tetap setia melayani Engkau. Dan kami memohon yang sangat penting Bapa di surga pada saat ini, kiranya Engkau kuduskan, Engkau kuatkan, teguhkan daya tahan tubuh yang sudah ada pada mereka masing-masing, sehingga mereka boleh hidup berdamai dengan semua penyakit, semua makhluk termasuk COVID-19. Pun kalau ada penyakit yang mereka derita, bahkan COVID-19 pun, Bapa di surga dengan daya tahan tubuh yang kuat yang Kau berikan ditambah dengan obat-obatan, mereka akan dipulihkan, disembuhkan. Demikianlah permohonan kami Bapa di surga. Kau memberkati mereka semua, meneguhkan iman mereka, menguatkan mereka, dan juga menyertai setiap aktivitas yang mereka lakukan hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami untuk jemaat GBKP Cilengsi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.